Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dengan NIM A1Q1200037. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, di mana judulnya yaitu ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar di SMA Negeri 1 Kendari. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya itu kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional atau pedagogi saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Dan kedua yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru bimbingan dan konseling, hasil dari PTBK ini dapat digunakan sebagai untuk cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Nah, yang kedua, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam belajar. Pada slide ketiga, di sini yang lanjutan dari slide kedua tadi. Nah, bagi sekolah, manfaatnya itu dapat menjadi salah satu alternatif yang baik bagi pihak sekolah dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa dan menjadikan layanan pengurusan konten sebagai acuan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang keempat, bagi peneliti sebagai salah satu sarana dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan. Kemudian kita masuk pada bagian kajian pustaka. Nah, di sini yang pertama pengertian kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar disebut juga dengan learning disability atau learning difficulty merupakan suatu di mana keadaannya membuat individu merasakan kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian pada ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, nilai pelajaran yang naik turun, mudah lupa, sering melamun, tidak termotivasi untuk belajar, mudah menyerah, sulit duduk tenang untuk jangka waktu yang lama, banyak bicara, dan gangguan kegiatan. Kemudian aspek-aspek kesulitan belajar. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, aspek psikologi perkembangan, kedua aspek psikologi behavioral, dan ketiga aspek psikologi kognitif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini faktor internal berarti faktor yang memang ada di dalam diri kita, individu per individu. Sedangkan faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar. Entah faktor dari lingkungan, pertemanan. Nah, di sini juga ada layanan penguasaan konten. Yang pertama sini pengertiannya. Nah, pengertiannya adalah pengertian dari layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada individu atau sendiri-sendiri atau dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemudian tujuannya. Nah, di sini tujuan layanan penguasaan konten dikelompokkan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum layanan penguasaan konten adalah dikuasainya suatu konten tertentu. Sedangkan untuk tujuan khususnya di sini dapat dilihat pertama dari kepentingan individu atau klien mempelajarinya. Lanjut pada fungsi layanan penguasaan konten. Nah, secara umum fungsi layanan penguasaan konten adalah fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Nah, fungsi pemeliharaan dan pengembangan berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada dalam diri individu. Baik hal itu merupakan bawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Kemudian asas-asas layanannya. Nah, di sini pada umumnya layanan penguasaan konten bersifat umum. Asas yang paling diutamakan adalah asas kegiatan, dalam arti peserta layanan diharapkan benar-benar aktif mengikuti dan menjalani semua kegiatan yang ada di dalam proses layanan. Nah, asas kegiatan ini dilandasi oleh asas kesukarelaan dan keterbukaan dari peserta
layanan. Lanjut, komponen layanan penguasaan konten. Nah, di sini komponen layanan penguasaan konten adalah konselor, individu, atau konseli, dan konten yang menjadi isi layanan. Kemudian bentuk-bentuk layanan penguasaan konten. Di sini bentuk bimbingan belajar kepada para siswa adalah menyesuaikan dengan masalah belajar yang terjadi dan dihadapi oleh siswa. Dengan melihat spesifikasi masalah yang dihadapi siswa, guru pembimbing dapat merumuskan program layanan penguasaan konten kepada para siswa. Kemudian kegiatan pendukung layanan penguasaan konten. Beberapa kegiatan pendukung layanan penguasaan konten adalah yang pertama aplikasi instrumentasi bermaksud mengumpulkan data atau keterangan tentang peserta didik. Kemudian himpunan data untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Yang ketiga konversi kasus, kemudian kunjungan rumah, dan yang terakhir alih tangan kasus. Kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah siklus 1. Nah, siklus 1 siklus pertama. Yang pertama bagian-bagiannya ada tahap perencanaan tindakan atau planning. Nah, pada perencanaan tindakan dalam PTBK berupa perincian kegiatan mengenai tindakan yang akan dilakukan peneliti untuk mencapai suatu peningkatan, perbaikan, atau perubahan suatu kondisi tertentu sesuai dengan masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan atau dipecahkan oleh peneliti. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan atau acting. Nah, pada tahap ini tahap pelaksanaan tindakan atau action yaitu deskripsi yang akan dilakukan, skenario tindakan perbaikan yang akan dikerjakan atau prosedur pelaksanaan tindakan. Adapun tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu yang ketiga tahap pengamatan atau observing. Nah, di sini pengamatan atau observing adalah mengenai kegiatan siswa selama mengikuti kegiatan berlangsung. Nah, kegiatan observing adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan layanan penguasaan konten. Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana memberi pengaruh pada sasaran. Kemudian kegiatan observasi ini dilaksanakan oleh peneliti atau kolaborator. Yang keempat, tahap refleksi atau reflecting. Nah, langkah terakhir penelitian pada tindakan bimbingan dan konseling pada siklus pertama ini yaitu tahap refleksi. Nah, refleksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan peneliti untuk mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan. Nah, pada siklus kedua ada beberapa tahap. Yang pertama tahap perencanaan tindakan atau planning, sama kayak tahap pada siklus pertama tadi. Nah, dalam perencanaan siklus 2 ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama membuat rencana tindakan, kemudian membuat pedoman observasi, ketiga membuat instrumen penelitian tindakan. Nah, kemudian pada tindakan kedua yaitu pelaksanaan tindakan atau action. Yang pertama di sini ada mengevaluasi kembali tentang peningkatan kesadaran siswa terhadap kesulitan belajar. Yang kedua memberi motivasi yang positif terhadap siswa. Peneliti memberikan informasi tentang pencapaian penyelenggaraan. Peneliti melaksanakan layanan penguasaan konten. Kemudian yang terakhir yang ketiga pengamatan atau observasi. Sama pada siklus yang pertama tadi. Yang keempat juga tahap refleksi sama dengan siklus yang pertama. Yang poin ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.